Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya hormati. Pada siang kali ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan webinar yang berjudul Kepemimpinan. Topik tersebut akan dibawakan oleh pembicara kita, yaitu Saudari Indah. Sebelum kami memulai acara, saya akan memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, berikut ini saya akan bacakan tata tertib selama kegiatan webinar berlangsung. Pertama, peserta berkomitmen untuk mengikuti acara dari awal hingga akhir acara dan tidak diperkenankan meninggalkan atau leave Google Meeting. Kedua, peserta dilarang menyebarluaskan tautan dan ID pada Google Meeting. Ketiga, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau audio saat kegiatan berlangsung. 4. Peserta dapat bertanya kepada narasumber via kotak chat Google Meet. 5. Tidak diperbolehkan menuliskan komentar-komentar negatif dengan kata-kata kasar atau berbau sara. 6. MC, moderator, dan host memiliki hak penuh untuk mengatur room meeting ini. Baik, saya akan membacakan profil moderator yang akan memimpin jalannya diskusi ini. Moderator kita itu adalah Saudari Yulia. Saudari Yulia telah menempuh pendidikan terakhir di Institut Teknologi Bandung dengan jurusan kimia. Saat ini, Saudari Yulia sedang menempuh pendidikan Master Degree di Institut Teknologi Bandung dengan jurusan pengajaran kimia. Pengalaman kerja dan organisasi beliau adalah: pertama, Asisten Laboratorium Kimia Dasar dan Kimia Organik ITB. 2. Pimpinan Praktikum Kimia Dasar ITB. 3. Kerja praktek di Laboratorium Forensik Mabes Polri. 4. MC atau Protokoler ITB. Berikut adalah penghargaan dan beasiswa yang telah beliau terima. Pertama, IA Kimia 2011 Scholarship, batch pertama tahun 2016-2017. Kedua, IA 83 Scholarship, batch kedua tahun 2016-2017. Keempat, Indosemen Scholarship, batch kedua tahun 2017-2018. Keempat, The Dean's List for Academic Performance, batch semester pertama tahun 2017-2018. Baik, kepada Saudari Yulia, saya persilahkan untuk memimpin jalannya diskusi. Baik, terima kasih kepada kepada host, yakni Kak Elsa. Hari ini saya Yulia Dwi Putri akan memimpin presentasi dari pembicara kita.
Nah, sebelum kita berikan kesempatan kepada pembicara untuk menyampaikan materinya pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu ya teman-teman, bagaimana sih profil pembicara kita. Silahkan. Nah, pembicara kita ini adalah seorang mahasiswa semester 2 UMY. Beliau bernama Fitria Suzita Indah. Beliau ini sudah menempuh pendidikan formal, riwayat pendidikannya ya, itu dari tahun 2007 hingga tahun 2008 itu TK di Al-Ikhlas, 2008 hingga 2013 itu SD Negeri Balewangi 01, kemudian 2013 hingga 2016 itu Pondok Pesantren Nurul Iman, 2016 hingga 2019 SMA Negeri 16 Garut, dan 2020 hingga sekarang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, hari ini pembicara kita yang akrab disapa Indah, hari ini beliau akan mempresentasikan tentang leadership atau kepemimpinan. Nah, sedikit pembuka gitu teman-teman, bahwasanya kepemimpinan itu adalah hal yang paling penting buat diri kita gitu ya, karena dalam manajemen kehidupan saja kita harus mampu untuk memimpin diri kita sendiri gitu, karena kita ini adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Nah, gimana ya lebih lanjutnya tentang leadership ini atau tentang kepemimpinan ini? Nah, marilah kita ulas bersama-sama dengan pembicara kita, Mbak Fitria Suzita Indah. Kepada Mbak Fitria Suzita Indah, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Yulia yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Nah, materi pada pagi hari ini yang berjudul kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepemimpinan juga adalah orang yang memimpin. Jadi, seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak. Nah, jadi lebih singkatnya, pemimpin itu adalah orang yang memimpin suatu organisasi atau kelompok. Sedangkan kepemimpinan itu adalah suatu sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin, seperti itu. Next. Kemudian selanjutnya sifat pemimpin. Yang pertama, sebagai inspirasi. Pimpinan memiliki cara berpikir terbaru dan terbarukan. Dalam hal ini, maksudnya adalah pimpinan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia yang sejalan dengan visi dan misi organisasi. Kemudian yang selanjutnya, sebagai motivasi. Nah, pimpinan memiliki jiwa dan rasa yang condong kepada pegawai. Ia selalu memberikan nasib para pegawai, nasib akan kesejahteraannya. Jadi, seorang pemimpin itu, jika bawahannya melakukan kesalahan atau mengalami keterpurukan, nah tugas seorang pemimpin ini jangan memarahi pegawai atau anggota kita tersebut. Namun, kita harus bisa memberikan motivasi agar anggota kita itu bisa bangkit kembali. Kemudian yang selanjutnya, sebagai pembelajar. Nah, seorang pimpinan harus belajar dari berbagai kesalahan yang terbaik di masa lalu dan berusaha untuk memperbaikinya. Next. Nah, di sini menurut Stephen Covey ada 4 peran pemimpin. Yang pertama, modeling atau memberikan contoh yang baik sebagai role model. Nah, maksud modeling ini, jadi orang pemimpin itu misalnya mempunyai karakter yang baik. Nah, jadi anggotanya itu bisa melihat atau mencontoh kepada pemimpin tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada fact finding atau menentukan arah. Jadi seorang pemimpin ini menentukan arah ke depannya dalam organisasinya tersebut. Misalnya menentukan ke arah yang lebih baik atau yang bagaimana, itu fact finding. Kemudian yang selanjutnya ada alignment atau menjaga supaya pada track yang benar. Kemudian yang
empowering atau fokus pada hasil pengembangan talent, memberikan kepercayaan. Next. Nah, di sini ada perbedaan pemimpin, pimpinan, dan kepemimpinan. Nah, seorang pemimpin itu adalah orang yang memimpinnya. Dan seorang pemimpin ini ditunjuk atau mendapatkan suara terbanyak dari anggotanya. Kemudian yang selanjutnya adalah pimpinan atau kumpulan para pemimpin. Kemudian yang selanjutnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini tadi adalah sikap seorang pemimpin atau perihal cara memimpinnya. Next. Nah, mengapa sih kita harus memimpin? Yang pertama, menjadi pemimpin itu berani mengambil keputusan, termasuk kehidupan pribadi. Kemudian yang selanjutnya, kenal dengan kepribadian orang lain. Nah, semakin kita menjadi pemimpin itu akan lebih mengenal banyak orang. Dan kita juga dituntut untuk mengerti orang banyak. Kemudian selanjutnya, pandai menentukan strategi, keahlian mengelola tim, kemudian lebih peka dan suka menolong, dan paham arti kegagalan dan keberhasilan. Jadi pemimpin ini, jika sudah mengalami kegagalan, dia tidak akan putus asa atau menyerah begitu saja, tapi dia akan terus mencoba sampai berhasil. Next. Kemudian selanjutnya ada tipe-tipe kepemimpinan. Nah, yang pertama ada autokratik atau membuat keputusan sendiri dikarenakan kekuasaan berpusat pada satu individu. Rata-rata orang yang mempunyai tipe kepemimpinan ini dia egois karena dia tidak mendengarkan suara rakyatnya atau suara anggotanya atau sekelompoknya. Kemudian yang kedua ada demokratik, yaitu bekerja sama dengan kelompoknya mengenai masalah yang ada. Nah, si tipe kepemimpinan ini lebih disukai oleh masyarakat karena pemimpin tidak egois sehingga dia mampu mendengarkan suara rakyatnya. Kemudian yang ketiga yaitu kendali bebas, pemberian kekuasaan kepada bawahannya. Next. Di sini pemimpin laki-laki dan perempuan. Dalam menjadi seorang pemimpin, laki-laki dapat melakukan sejumlah peran utama dalam masyarakat karena dianggap lebih potensial, lebih kuat, dan lebih produktif. Terdapat penelitian juga yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki beberapa kelebihan khas. Di antaranya, yaitu perempuan mampu berperan ganda. Selain mengembangkan kodratnya menjadi seorang ibu, perempuan juga memiliki potensi dasar yang lebih tahan uji, rela berkorban, tahan menderita, ulet, dan lebih sabar dibandingkan dengan laki-laki. Menurut pendapat ulama yang saya ketahui, bahwasanya perempuan itu boleh menjadi pemimpin. Namun, menjadi pemimpin sebagai misalnya kepala desa, atau RT, atau RW itu boleh. Namun untuk memimpin suatu negara, memimpin bank, dan sebagainya, perempuan ini lebih baik dipimpin oleh laki-laki karena laki-laki bisa lebih berani dalam melakukan hal tersebut. Next. Nah, bisa dilihat perbedaan antara leader dan boss. Leader ini pemimpin, namun bisa bekerja sama langsung dengan timnya. Berbeda dengan bos hanya bisa menyuruh-nyuruh tanpa membantu menjalankan sesuatu. Next. Kemudian selanjutnya di sini ada gambar seorang bos hanya bisa menyuruh, dan menyuruh. Tidak berbeda dengan leader. Leader bisa mengajak langsung gitu. Nggak kayak bos yang sukanya tuh nyuruh-nyuruh mulu tanpa mengerti bawahannya, seperti itu. Lanjut.
Nah, di sini misalkan diri Anda, ketika kita bisa memimpin diri kita sendiri, maka kita juga bisa ke depannya bisa menjadi kades, jadi kades, bisa menjadi kades atau memimpin desa. Kemudian setelah kita bisa menjadi pemimpin misalnya di desa, kita bisa naik tingkat menjadi bupati atau memimpin provinsi atau ya itu. Kemudian selanjutnya gubernur. Setelah kita bisa memimpin banyak orang, kita bisa memimpin lebih banyak lagi orang tersebut. Nah, kemudian naik tingkat lagi menjadi presiden. Bisa memimpin seluruh warga di negara tersebut. Seperti itu. Jadi yang paling penting itu kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Sebagaimana kita sebagai manusia diturunkan ke muka bumi ini untuk menjadi seorang khalifah atau pemimpin. Nah, jadi seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Mbak Indah atas presentasinya. Jadi dari hasil presentasi beliau, kita jadi terbuka ya teman-teman tentang apa arti kepemimpinan yang sebenarnya. Kemudian betapa pentingnya kepemimpinan itu dalam suatu hubungan ya, baik itu tentang perbedaan antara bos dan leader seperti itu. Nah, di sesi kali ini kita akan buka sesi pertanyaan. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, boleh melalui kolom chat atau boleh silakan mengaktifkan mikrofonnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin Bu Yulfi. Yulfi lagi nggak on kayaknya. Atau Kak Sonia mungkin ada yang mau ditanyakan Kak? So far masih belum ada sih Kak, karena tadi udah cukup jelas perbedaan. Oke. Siap, terima kasih Kak Sonia. Siapa lagi ya yang ada di room ini nih? Kita cek dulu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya dulu ya kali ya yang mau bertanya, yang mungkin bisa memantik pertanyaan. Tadi kan ini ya Mbak Indah menjelaskan tentang perbedaan antara bos dengan leader gitu. Nah, gimana sih sebenarnya kita itu menjadi sosok apa ya? Bagaimana cara menggiring diri supaya bisa menjadi seorang leader gitu? Karena kan kita nih kalau kita bilang oh saya kan leader bukan bos misal gitu, tapi dalam keberjalanan sering kali kita bisa menjadi bos gitu, makanya ada kata-kata ngebosi disebutnya. Nah kira-kira menurut Mbak Indah gimana tuh? Misalnya kalau dalam kata leader atau pemimpin itu lebih tepatnya pada sebuah organisasi seperti ya Kak. Ya, kita bisa menempatkan diri kita kalau misalnya dalam organisasi kita harus bisa ikut andil dalam permasalahan atau organisasian. Sedangkan dalam bos, seperti yang kita ketahui, bos lebih tepatnya memimpin sebuah pekerjaan atau seperti di kantor, seperti itu ya Kak. Meskipun kita menjadi bos di kantor atau dalam pekerjaan, kita mengambil alih sebagai komando. Namun kita juga bisa mengerti gitu anggotanya. Nggak setiap anggotanya salah dimarahi sama bosnya, nggak seperti itu.
Bos itu cuma gimana ya? Cuma yang ada di dalam pikiran kita, bos itu hanya bisanya nyuruh. Namun bisa juga diartikan bos itu adalah suatu orang atau komandannya seperti itu. Namun seorang bos harus memiliki rasa kepemimpinan juga, seperti mengarahkan atau mengarahkan, kemudian memberi motivasi kepada bawahannya, memberikan semangat dan lain-lain. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Indah. Cukup jelas menurut saya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya, diingatkan ya kepada teman-teman sekalian bahwa link presensi sudah bisa dilihat di kolom chat. Jangan lupa presensi ya teman-teman. Oke, kalau misalnya tidak ada yang bertanya lagi nih, mungkin, oh ini ya, alhamdulillah ada pertanyaan nih dari Kak Sonia. Sebentar, saya bacakan dulu. Izin bertanya Kak Indah, apakah memungkinkan seorang pemimpin dapat mengambil peran sebagai bos dan dapat mengambil peran sebagai leader dalam waktu tertentu tanpa harus memilih, Kak? Nah, begitu Kak Indah. Silakan dijawab, Kak. Sepertinya izin menjawab. Terima kasih kepada Kak Sonia yang telah memberikan pertanyaan. Izin menjawab. Bisa saja seorang bos sekaligus menjadi seorang leader. Namun kita juga harus mengetahui gitu, apa keinginan seorang bawahan kita atau anggota kita. Ketika kita bisa mengomando suatu organisasi, kita juga harus bisa ikut andil gitu, bisa mampu juga bekerja sama. Tidak semena-mena menyuruh seorang bawahan kita, mentang-mentang kita berada di atas dan bawahan kita anggap rendah seperti itu. Nah, sikap seorang bos atau leader juga bisa memiliki dua peran. Ketika seorang menjadi leader, kita bisa mampu merangkul bawahan kita. Dan ketika kita menjadi bos, kita mampu mengomando bawahan kita. Mungkin seperti itu. Mohon maaf bila jawabannya kurang, Sonia. Baik, terima kasih. Dari Kak Sonia, ada yang mau ditambahin dulu, Kak? Atau sudah cukup? Oke, sudah cukup. Baik, sepertinya tidak ada lagi yang mau bertanya ya. Kalau misalnya sudah tidak ada, kita akhiri saja webinar hari ini. Namun sebelum saya mengakhiri, saya ingin memberikan kesimpulan sedikit ya tentang presentasi pada hari ini, di mana bahwasanya kepemimpinan itu adalah suatu modal bagi diri kita untuk bisa sukses. Nah, kenapa disebut modal? Karena sukses di sini bukan arti sukses secara materi saja gitu maksudnya ya, tapi baik sukses dalam hal apa saja, terutama dalam hubungan dengan orang lain. Nah, tadi ada yang kita kenal dengan kepemimpinan yang berupa bos, ada juga yang kepemimpinan berupa leader atau seorang pemimpin gitu ya. Kalau bos itu lebih cenderung kepada sosok yang memerintah, sosok yang dengan kekerasan, atau mungkin kekerasan itu bukan hanya secara fisik tapi juga ada kekerasan verbal gitu ya. Jadi secara tindakan lebih kasar biasa seperti itu kalau seorang bos. Kalau misalnya seorang pemimpin atau leader itu lebih kepada merangkul. Dia lebih merangkul
tim-tim di bawahnya, lebih merangkul kawan-kawannya dan seperti itu. Nah, kita sebagai seorang manusia gitu ya, yang notabene adalah pemimpin, manusia itu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Nah, kita harus mencoba untuk menjadi seorang leader, bukan seorang bos. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sepertinya kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum saya tutup, saya akan menyerahkan kembali kepada host, kepada Kak Elsa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Yulia. Oke, sebelum saya menutup acara untuk siang kali ini, izinkan saya untuk memandu foto bersama terlebih dahulu ya. Kepada para peserta, dimohon untuk menyalakan kamera. Baik, sebentar. Oke. Apakah sudah, Kak? Iya. Sebentar. Ini baru Yulia aja ya yang kelihatan. Oh, tadi udah kebuka, Kak. Tadi Kak Sonia udah buka tadi sama Kak Indah. Oh ya. Tapi ada yang ya apa? Oh, saya aja deh yang Nah, ini. tampilannya soalnya di aku baru Yulia boleh. aja. Siap. Kak Sonia sama Kak Indah, maaf ya Kak, bisa tolong dibuka Maaf lagi ya. biar saya. Soalnya nggak. Biar saya screenshot. Oke. Mangga, Kak Sonia sama Kak Indah. Aku udah. Maaf ya. Udah tadi. Kak. Oh iya, Kak Sonia udah kok. Ya udah Kak. Ya mohon Yulia boleh minta tolong. Oke. Indah, bisa tolong dibuka dulu, Indah? Udah dibuka, Kak? Udah dibuka. Oh, oke. Baru kelihatan. Oke, senyum ya. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Baik, kepada peserta dipersilahkan untuk meninggalkan room meeting ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan teknis ataupun kesalahan yang baik sengaja ataupun tidak disengaja dari tim kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ya? Iya Bu. Udah Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Izin web ya.